Ada buku yang sudah lama terbit, judulnya Marahnya Rasulullah. Marahnya Rasulullah. Marahnya itu apa? Contoh misalkan Nabi SAW tidak dikabarkan meninggalnya marbotnya Masjid Nabawi, yaitu Ummu Mahzan. Ummu Mahzan. Nabi marah. Kenapa gak ngasih tahu? Lalu apa kata Nabi? Tunjukkan kuburannya, gitu kan? Maka Nabi sholat di atas kuburannya, gitu. Maksudnya apa? Menyolatkan siapa? Ummu Mahzan. Itu Nabi marah. Jadi boleh marah dengan apa? Marah untuk kebaikan itu boleh. Ya, karena Nabi kata man ahabbalillah wa abghadalillah wa mana'alillah wa a'talillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang marah karena Allah, ya, membenci karena Allah, mencintai karena Allah, menolak karena Allah, maka dia imannya sempurna. Justru yang marah karena Allah itu masuk kategori iman yang sempurna. Seorang ayah lihat anaknya gitu kan, datang azan, kemudian berleha-leha, marah sama anaknya, ya kan? Boleh. Ini perintah Allah, segera tegakkan. Itu marah yang memang Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan. Yang enggak boleh itu kan yang tadi, marah-marah dan juga marah tidak yang disyariatkan. Banyak di dalam buku tentang buku yang berjudul Marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Termasuk misalkan Nabi ketika Nabi sholat maghrib, kemudian di dalam kitab Fikih Al-Wajiz, Nabi sholat maghrib, Nabi sholat isya, kemudian Nabi melakukannya 3 rakaat, lalu langsung Nabi masuk rumah. Nah kan rumah Nabi dengan masjid pintunya sama, satu ya. Nah, kemudian Dzul Yadain itu ngetuk pintu. Ada seorang sahabat yang punya tangan panjang, bukan ini kan kalau maling apa namanya? Panjang tangan. Ini tangan harus dibedakan tuh Pak, panjang tangan dengan tangan panjang. Dia memberanikan diri mengetuk pintu Nabi. Ya Rasulullah, ada apa? Kata si Dzul Yadain, tadi engkau sholat kok 3 rakaat, engkau sengaja dikosor atau lupa? Nabi marah tuh. Nabi marah, kemudian Nabi menyeret imamahnya. Maksudnya karena saking buru-burunya menuju musholanya itu masjid, terseret imamahnya. Ya, Nabi berkata, apakah benar apa yang dikatakan oleh laki-laki ini? Jamaah yang lain mengatakan, benar ya Rasulullah. Kemudian Nabi tidak berkata lagi, Nabi takbir berdiri menambah 1 rakaat, kemudian Nabi mengakhiri dengan sujud sahwi. Itu juga termasuk Nabi marah. Dalam urusan agama, marah itu dianjurkan. Tidak melaksanakan syariatnya, melaksanakan syariat yang tidak sesuai dengan contoh Nabi, boleh marah, disyariatkan. Kalau dia malah berdosa. Kalau dia malah berdosa, tapi tetap harus dikendalikan marah. Yang marah karena Allah berarti malahnya berdasarkan wahyu, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak tentang marah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tinggal kita ukur, apakah selama ini kita marah yang dibenarkan atau marah yang tidak dibenarkan. Malah yang dibenarkan dapat pahala, marah yang tidak dibenarkan oleh agama apa itu? Dapat dosa dan mendolimi diri sendiri. Masya Allah ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik.